Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan segera masuk ke MUTV. Namun sebelumnya ada yang nyawer, tapi gue nggak mau sebut namanya. Nesa nggak usah sebut namanya. Gue pengen lebih etikanya dijaga karena bahasanya ini tidak layak untuk kita bacakan ya, termasuk juga isinya lebih memprovokasi. Jadi tapi kita ucapin terima kasih untuk Alfredo ya yang sudah mengucapkan unek-uneknya kepada fans MU ya, dan nyawer 100.000 dia. 100.000. Makasih ya Alfredo, sorry itu tidak bisa dibaca karena isinya tidak layak untuk kita baca. Tapi kalau kamu merasa jadinya keberatan, nanti kita balikin 100.000-nya ya. Tapi kalau kalian nggak apa-apa, kalau lu nggak apa-apa, ya udah makasih 100.000-nya ya. Itu aja buat Alfredo. Jadi tolong kita boleh saling banter tapi juga menjaga rules of the game ya. Karena kita sebenarnya nggak ada sih rules of the game-nya ya. Orang bicara suka-suka kan, tapi ya kita yang sortir dah pokoknya ya. Normal. Alright. Gimana Nes? Oke, ini kita ke MUTV Bang. Udah pasti fans MU dari tadi udah gak sabar pengen dibahas Bang. Iya. Musim ini kan dengan hadirnya sejumlah pemain yang diinginkan Ten Hag nih, MU pelan-pelan bisa nunjukin progres permainannya. Iya. Makanya kita tanya, ini proses terjadinya gol Gimana bacanya? Zirkzee. Bukan kata Justin. Zirkzee. Zirkzee. Ini gimana Mas lihat terjadi gol Zirkzee build up dari belakang setelah banyak terjadi peluang yang sama akhirnya gol. Nah ini sistem permainan ini kan yang ditampilkan Ten Hag selama ini. Yang diimpikan. Yang diimpikan. Ya mungkin karena akhirnya bukan gol yang memanfaatkan serangan balik lagi. Cuman kan harus kita lihat juga lawannya siapa gitu kan. Kalau dia lawannya City, dia lawannya Liverpool, Arsenal, mereka pasti ngambil pendekatan yang berbeda. Ngambil pendekatan reaktif football yang emang menjadi kekuatannya Ten Hag untuk ngalahin tim gede kan. Cuman yang menjadi masalah kan ketika ketemu lawan-lawan yang secara kualitas di atas kertas di bawah mereka, tapi mereka bisa menang apa enggak. Nah ini akhirnya mereka bisa buktiin gitu. Dan mereka kan butuh untuk ngebongkar pertahanan yang lebih, untuk menjaga pemain-pemain sayapnya Fulham supaya nggak gimana caranya mereka nggak masuk ke dalam kotak penalti dengan cepat. Mereka antisipasinya dengan cukup bagus lah. Maksudnya United yang gua selalu kritik dalam 2 musim terakhir, terutama di musim terakhir di mana menurut gua Ten Hag nggak memperlihatkan sama sekali kemajuan dengan timnya yang dia bangun. Tapi sekarang dengan beberapa pemain baru datang, Mazraoui itu langsung ngasih impact yang jauh berbeda dibandingkan AWB ataupun Dalot di posisi itu. Lalu Zirkzee di depan ternyata dibandingkan Højlund ataupun dulu Weghorst lah misalnya gitu, ya dia jauh lebih klinikal gitu kan. Yang dibutuhin MU kan pemain-pemain kayak gitu, bola-bola setengah peluang tapi lo bisa jadiin menjadi gol. Nah kemarin kan mereka sama sekali nggak punya pemain untuk melakukan itu. Rata-rata golnya kan open goal banget ya, dimana si Garnacho nyoba nembak dari jauh, lalu si kemarin terakhir Rashford dari si kakinya. bola kosong gitu ya, melencong. Curiga gue bisa dimencongin bola kagak gol. Kaki kiri. Tapi ini mungkin permainan terbaik United lah ya dibandingkan musim pertama dan musim kedua menurut gue. Pre-season juga. Ya. Lu impress sama United semalam? Gue nggak ada masalah sama pemain. 2 malam Ya lalu. gue nggak ada impress belum, cuman gue nggak ada masalah sama Lu punya masalah sama siapa? Tottenham. Oh Tottenham memang masalah. Tottenham kalau perlu degradasi lah itu tim. Sama Balwell nggak ada masalah? Rifki Balwell nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Nah, bukan sekedar tadi gol dari Zirkzee-nya doang, cuman bagaimana mereka menangnya, bagaimana mereka mainnya. Ya inilah MU, lu punya kapasitas yang bagus. Bukan lagi soal ya pelatih punya skema yang bagus, tapi kalau pemain yang nggak bisa main percuma. Itu kan terbantahkan pada akhirnya itu di game kemarin. Banyak kombinasi-kombinasi yang emang amazed sih gua. Tatuk. Rashford juga terlibat. Bagus. Gua lupa kapan terakhir MU itu punya passing rate yang di atas Arsenal dalam satu game. Nah kemarin MU di atas Arsenal. Arsenal cuma 300-an passing, MU 404. Wow. City 409. Artinya bahwa bagus banget, berarti kan emang kombinasi tadi Bang Valino bilang, kombinasi passing. Berarti kan emang one touch football, two touch football, passing ke depan. Itu kan bisa MU kayak begitu main. Ya. Kalau kita tadi pakai narasinya ya tergantung lawannya ya. Kalau emang Liverpool lawan Ipswich pun bukan impresif banget gitu kan. Kalau tergantung lawan ya paling nggak dia menang, dan itu yang the matter-nya adalah dia menang.
MU menang dengan cara yang cukup bagus. Masalah konsistensi itu urusan pelatih. Bisa apa enggak untuk ngejaga panasnya ini. Zirkzee sekarang dia masuk menit 61 dan dia emang di bolonya adalah pemain yang nggak bisa diem, gerak mulu, dan dia juga kemarin juga gitu, turun ke belakang, jemput bola dari Casemiro, jemput bola dari Bruno, dari Garnacho, jemput bola dia ke depan, mantulin bola ke depan, soloran ke depan. Ini loh pemain yang dibutuhkan sama MU, gerak. Yang dibutuhkan sama MU nggak cuman, gue harus bilang Rashford, dia cuma nunggu di kiri, receive jelek, lu dikasih bola panjang, receive jelek, bola out, dikasih bola deket, lu kontrol-kontrol, bola keluar. Rashford 3-4 musim terakhir nggak ada step up-nya. Tiba-tiba ada pemain yang musim lalu di bolonya hanya bikin 11 gol kalau nggak salah, tapi di game pertama hanya menit 61 nunjukin kualitas yang luar biasa, mau gerak, dan nggak cuma itu, bonusnya adalah gol. Nah, ini buat gua sama sekali nggak ada masalah dengan Ten Hag, dengan permainannya, dengan passingnya MU. Berarti pemainnya punya kapasitas, punya kapabilitas untuk bisa seperti itu. Bisa apa nggak konsisten, itu dulu aja. Kemarin sih gue lihat juga di awal-awal, apalagi babak pertama lah, Casemiro tuh kayak pengen banget golin nih. Kalau lihat dia berapa kali peluang syuting dari luar kotak penalti, ada heading tapi juga menyelamatkan. Ini lo melihat kan, gue udah pernah kritik ya Casemiro yang waktu itu sama lo juga ya, bahwa dia mungkin di Madrid nggak kelihatan dominan, tapi begitu di United itu kelihatan bagus gitu, dan kemarin sempet turun. Apakah memang ini signal bahwa gue masih ada di sini, gue layak untuk menjadi pemain utama di lini tengah? Kalau gue lihat kemarin ngotot banget si Casemiro mainnya. Iya sih, ya maksudnya kan di awal kayaknya dia pengen cabut, isunya kan pengen cabut juga kan, bareng sama si Varane juga pengen cabut juga. Tapi akhirnya dia ngebuktiin dengan body yang jauh lebih ramping, lebih slim. Ya ada niat lah dia untuk bisa back to his best game. Ya gitu. gue juga niat, cuman masih nunggu momen aja mas. Oh, kesana arahnya. Soalnya pas ngomong slim matanya. Oh, jangan mas. Dia kenapa ingusan deh? Enggak Ya dia Dingin kali. keringetan. Keringetan. Iya, apa dari sisi main emang kan ketika di United dia nunjukin dia bisa nembak juga, dia bisa buat gol juga, dan cukup banyak gol juga kan yang dia tembak dari United dibandingkan ketika dia main bersama Real Madrid dulu gitu kan. Kemampuan untuk golnya kan bukan di dia gitu, di pemain-pemain lain. Tapi di sini ternyata dia nunjukin bahwa kalau ada kesempatan gue akan coba, dan ternyata kebukti gue bisa kontribut gol juga, dan itu dia coba pertahanin. Menariknya mas, MU pun musim lalu di game pertama cukup bagus waktu lawan Wolves. Bagus menang MU. Ya, Tapi kan abis abis itu, itu. iya Casemiro pun demikian, cukup bagus. Abis itu gimana? Nah jadi yang dibutuhkan oleh MU adalah satu midfield lagi. Konsistensi sih. Si Mau itu siapa kan siapa tuh yang muda? Maino. Iya. Bukan untuk backup Casemiro justru. Oh. Karena kita nggak bisa yakin dia adalah pemain yang bisa siap. McTominay ini lupa loh. Enggak lah, janganlah. MU kan mau step up. Tapi sebenarnya ya sebelum ada boom dari emaknya Asih itu, tapi gue lihat ada resikonya juga ketika dia memainkan kombinasi nggak main reaktif. Beberapa kali Fulham ya lawannya. Fulham kan dapat peluang Iya. yang langsung sama kiper. Iya. Fulham tuh transisinya bagus. Nah, iya. Dan dia pernah bikin luka di United kan waktu itu yang menit terakhir. Iya. Ya, maksud gua, bukan tanpa resiko ternyata mainin bola yang tadi kita bilang sirkulasi lebih bagus. Karena ternyata begitu diserang balik banyak bolongnya juga, untung Fulham. Yes. Berarti kan ini juga jadi satu Sinyal. evaluasi juga sebenarnya buat United. Jarak antara back dan juga midfield ini juga harus menjadi pembeda, bahwa MU harus melakukan lebih compact lagi, lebih narrow lagi, karena kemarin tuh begitu kehilangan bola di tengah, jarak ke back tuh udah tinggal face to face langsung ke kiper. Ini harus menjadi pembeda juga. Itu juga bakal jadi evaluasi gue yakin. Nah, apakah Maguire di next game bakal jadi starter? Ini juga masih belum tahu. Apakah ya Oke loh Maguire. ya oke. Bagus loh kemarin. Ya, tapi One of kehilangan. the best defendernya kemarin. Maguire? Maguire lah. Ya. Menurut gue. Ini juga kayaknya mungkin dia mulai deg-degan juga kan kalau dia ntar nggak dapet tempat kan. Jadi dia mau buktiin aja. Emang kadang-kadang harus dikasih begitu ya. Jadi ya menurut kalian United juga akan lumayan di season ini? Kalau mainnya kayak begitu terus, oke lah. Bisa peringkat 4 lah. 4 besar oke lah. kalau ini Champions League dapat ya? Iya. Even peringkat 5 juga nggak tahu nih, peringkat 4 oke Ya lah. 4 besar lah. Bisa. Ya kalau kayak begitu terus Bang, gua nggak tahu nih. Ini semua karena Nistelrooy. Oh iya. Bagus Iya. Nistelrooy, kamu bagus. Kamu bisa Zirkzee langsung bisa golin. mau membawa perubahan. Dan ini ada breaking news. Ya. Ya, Marcelino resmi ke SCBD. Bukan. Salah. Marcelino resmi ke Oxford City. Oxford United. Oxford City itu kuliah. Iya. Ya, main bolanya di Oxford United. Oh iya, Ya, betul. kalau Oxford Learning English School ada di Sarinah. Ya. Nah, ini yang di mana nih? Ini dia resmi bermain di Oxford
yang merupakan League timnya dari Pak udah Erick naik juga ya ke championship ya? Ya naik ke championship. Naik ke championship. Jadi ini Keren dong deh. tadi gua dapat informasi dari teman-teman Jebret Tim dan tadi sudah dikonfirmasi ya. Nomor berapa? Dia nomor punggung 28. Jadi selamat untuk Kelas. Wih. Marcelino. Kelas. Kamu selamat menimba pengalaman di Oxford apa? Siap-siap bau kandang sapi. Siap-siap bau kandang sapi Bukan ya. ada sapi. Kenapa? Itu Ox itu kan sapi ya, emang itu wilayah Oh. wilayah Nggak nangkep gue, sorry. Iya, Ox itu kayak Iya. sop kaki. Oxen. Iya, Iya. itu Nasi stadionnya. goreng juga ya? Iya, ya. Oxtail. Nah, itu Iya. stadionnya kanan kiri bau kandang sapi itu. Iya. Tapi apapun itu Prestasi lah. yang jelas itu merupakan prestasi dan lagi-lagi Ya. Pak Erick Pak Erick. Thohir Nah, lobby-lobby. Gokil emang lobby. Terima kasih. Kamu harus semangat, main atau nggak main, pokoknya buktikan bahwa lo bisa bersaing seperti tadi. Hernando akan bersaing dengan Martin Paes, Pratama Arhan bersaing dengan teman-teman di sebelah Kesempatan kiri. luar biasa sih. Lo di Oxford juga harus bisa bersaing. Luar Ingat, biasa. ini pasti dipantau netizen Indonesia. Pasti. Oxford naik. Luar biasa sekali. Ada farewell party mungkin nggak? No comment. Kalau itu kan Iya. memang Iya. omongan Ini inner dari emaknya circle. Asi. Itu kan omongan inner Iya. circle-nya. Ini dari emaknya Asi, Bang. Waduh. Iya. Kenapa maknya sih? Dia nanya. Ngasih Kak, berapa dulu? 500.000. Terima kasih, emaknya asik. Terima kasih, emaknya asik dari kami. Jebret Media. Terima kasih, emaknya asik. Tapi pertanyaannya agak lain daripada anaknya ya. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain. Pertanyaannya gini, Kanes boleh ceritain awal karir bisa jadi host olahraga nggak? Menurut kakak menjanjikan nggak? Atau tetap harus ada backup sugar daddy? Wak text. Nah kebetulan ya sih, ini ada senior saya di sini yang udah jadi sportcaster atau di dunia komentator olahraga udah lama. Ada sugar daddy nggak? Kalau nggak menjanjikan, Lalu pertanyaan gini. Valen kan maksudnya. Ini jawabannya gini. Kalau nggak menjanjikan mungkin Bang Valen udah ini main sinetron FTV yang Jahat. Iya. FTV yang apa sih namanya Bang yang itu yang Apa? bukan yang kalau di Indosiar tuh Oh, bukan maksudnya yang kena azab-azab. azab. Kan dia itu nggak aja. masih konsisten sampai sekarang. Berarti kan menghasilkan. Pertanyaannya agak lain ini Bang. Agak lah. Jadi mulai dari kapan, Nes? Tapi kalau ditanya mulai dari Oh, kapan? berarti dari kenal Abang pertama kali. Oh, gitu. Berapa sebelum pandemi tuh? Iya, di 4 tahun tempat lalu. Simon ya. Iya, Sabang ya. 4 tahun lalu. Ya dulu nama programnya kalian masih bisa lihat di Jebret Media namanya WTF. Woman Talk Football. Football. Ya. Tadinya mau Woman on Top tapi nggak jadi. Jadinya Woman Talk Football atau kalau orang luar ngerti lah WTF itu artinya what the Iya. BTA dong. Oke, itu Abis tadi itu dari ya saya. udah banyak job-job olahraga sampai sekarang gitu. Jadi maknya Ya. sih, makasih kalau kamu mau tahu lebih dalam lagi besok bisa datang di acaranya komunitas Pandit Indonesia launching di Pasti Bisa Coffee Pancoran jam 7 malam. Bisa kenalan sama Nesa, bisa nyawer di sana kalau emang mau. Tapi pokoknya acaranya free dan kalian bisa untuk ngomong-ngomong semuanya di sana, oke? Oke. Ada lagi, Nes? Kita mau bahas Mbappe lagi di La Liga Oh, atau udah gak cukup? udah cukup? Oke, Udah berarti cukup terakhir kita mau ingetin lagi nih Bang sebelum kita tutup Ya. episode kali ini, jangan lupa besok hari Selasa kita Ya. akan ada pertemuan pertama bagi kalian yang pengen banget belajar jadi pundit untuk datang ke komunitas Pundit Indonesia di Pasti Bisa Coffee Pancoran jam 19 ya mulainya ya. Nah terus kita bakal belajar debat juga di sana, bisa diskusi dan menganalisa bareng-bareng sama kalian semua yang tentunya mau hadir di Pasti Bisa Coffee Pancoran Sama jam 7 malam. satu lagi, Nes, akan ada live reactions di hari Minggu ya. Kita pertandingannya Liverpool lawan Brentford. Jadi kalian juga nanti bisa saksikannya hari Minggu 21.30. Tapi terakhir banget tadi gue lihat si Aldi juga agak sewot ngomongin tentang Kovacic yang hands apa enggak. Nah, singkat aja deh. Itu jadi menurut kalian tuh emang seperti apa rules of the game-nya? Ini kan udah berkali-kali dibahas. Mas Hero juga pernah ada satu episode sama gue juga yang membahas ini cukup dalam juga Mas Hero. Iya. Soal proximity Bang. Ini udah bukan lagi soal aktif atau inaktif atau aktif atau pasif.
Ini udah gugur soal aktif atau enggaknya, cuman kedekatan dari bola datang ke si tangan itu lebih menggugurkan segala macam aturan. Jadi kenapa wasit pada akhirnya melakukan keputusan bahwa ini bukan penalti Nggak bisa ngelak gitu ya. nggak bisa ngelak juga. Dan sekarang buat teman-teman yang pengen tahu dasar keputusan wasit, buka di match official programnya Premier League juga di X itu ada. Di situ pun dijelaskan proximity gitu. Nah kalau sekarang nanti di nextnya, ya tapi waktu ini dapat kayak Gini. begini juga penalti. Ya tugas kita kan di sini sebagai pembicara untuk yang benar tuh begini gitu. Nah, nextnya ada wasit yang nggak konsisten, ya emang wasit Inggris kan emang kayak begitu. Cuman tugas kita kan ya sebagai apa ya, menjelaskan bahwa yang benar tuh demikian. Mas Aryo kan udah jelas berkali-kali proximity. Jadi proximity itu apa, Mas? Kedekatan. Jarak yang dekat gitu. Maksudnya kan kemampuan dia untuk menghindar apa enggak itu kan yang dinilai. Dan awalnya kan tangannya dia agak extend, tapi abis itu tangannya narik ke dalam. Itu justru nunjukin bahwa kayaknya dia ingin memperkecil Bukan bigger the tubuhnya, size. bukan make the body bigger, tapi dia ingin memperkecil. Di saat dia bergerak ke sini kena itu. Dan itu kan bukan hanya proximity kan yang selalu gue jelasin tuh, deketnya, jaraknya, dia nggak bisa ngelesnya seperti apa. Lalu sudut yang waktu itu rame banget, orang ngetawain gua, ternyata emang benar itu kan sudutnya. Yang waktu Spanyol itu juga. Enggak, Ke Korea. MU Kukurea Ini dari Tottenham belakang ya? ya. Enggak, yang kan dia ditendang udah ke gawang. Itu juga masuknya ke situ. Iya, kan terutama di Liga Inggris musim ini 2024-2025 akan lebih sedikit keputusan penalti yang diberikan oleh wasit, karena musim kemarin tendangan penalti yang dikasih wasit itu 108. Ya. Gol dari penalti yang diberikan oleh wasit. Itu banyak yang protes justru klub-klub. Lu terlalu banyak kasih dengan handsball seperti ini. Oke. Thank you, Mas. Oke. Masih ada Mbappe, ntar Rabu lah kita lihat update Mbappe. Masih ada Kukurea yang dapat iklan gara-gara lagunya. Ternyata diketekin Haaland kemarin. Itu ntar kita tampung lagi di hari Rabu. Ini bapaknya Asi sekarang. Iya, emang mereka keluarga beragam, Bang. Entar lagi sepupunya. Iya. Bapaknya Asi Rp250.000. Terima kasih bapaknya Asi dari kami Jabret Media. Karena setengah. Nyanyinya setengah. Setengah bener. Tadi kalau Asi biasanya itu kan support kita. Ya. Kalau tadi maknya Asi itu kepo sama aku. Ya. Karena bapaknya Asi mau ngasih tahu abang. Katanya gini bapaknya Ya. Asi, Bang bikin sama pundit-pundit kayak Sky Sport gitu dong. Game-game kuis-kuis trivia, ranking-ranking pemain dan lain-lain kayak Gerombol. Yakin deh seru di luar perdiskusian. Jadi bapaknya Asi itu adalah jadi bapaknya Asi itu adalah kontennya Gerombol. Nikmatilah di Gerombol. Kita semua punya segmennya Ini ada masing-masing. perwakilan Gerombol sini. Saya bukan. Ya. Jadi Kamu mirip itu, aja ya? Jadi teman-teman punya banyak pilihan, teman-teman punya banyak referensi, kita semakin happy. Yang jelas Gerombol sudah seperti itu, maka kalian bisa saksikan di sana. Pun kami juga akan tetap ada juga yang bermain seperti itu, tapi tentu Jebret Media atau DPI tidak menjadikan itu sebagai main course dari programnya ya. Jadi banyak sekali sekarang opsi-opsi teman-teman untuk bisa ngelihat program-program yang ada. Jadi makasih juga untuk masukannya. Sekali lagi selamat untuk Marcelino yang bergabung ke Oxford. Semoga sukses dan membela dan membawa nama bangsa di Indonesia yang luar biasa untuk kamu. Oke, terima kasih banyak untuk semua Jebret tim yang udah nyawer support kita hari ini. Terima kasih Pak CEO, terima kasih Pak Saryo, terima kasih Aldi, dan terima kasih semua staf sus yang udah bertugas. Terima kasih juga Awi dan PT Mitsindo Visual Pertama. Happy terus ya jalani minggu ini yang baru ini. Sampai ketemu lagi besok di Pasti Bisa Coffee, dan hari Rabu ada DPI lagi, dan hari Minggu ada live reaction. Sampai ketemu, dadah. Bye.